Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini, di mana video kita kali ini adalah membahas sebuah aplikasi baru yang harus diisi ataupun diinputkan datanya oleh Bapak Ibu selaku operator di lembaganya masing-masing. Aplikasi tersebut adalah bernama DPLG Jabar atau Dashboard Potensi Lembaga Keagamaan Jawa Barat. Setelah ada emisi, trendy, adin dan lain sebagainya, hari ini akan ada aplikasi lagi yaitu DPLG Jabar, Dashboard Potensi Lembaga Keagamaan Jawa Barat. Apa itu Dashboard Potensi Lembaga Keagamaan di Jawa Barat? Aplikasi DPLG ini dibangun oleh Biro Kesejahteraan Rakyat atau Biro Kesra ya di Provinsi Jawa Barat, yang mana aplikasi yang dibangun oleh Biro Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Jawa Barat ini digunakan sebagai wadah untuk mendata lembaga keagamaan, yang nantinya data tersebut kedepannya akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait dengan kebijakan untuk lembaga keagamaan. Jadi setelah nanti data yang diinput ke dalam DPLG Jabar masuk ke dalam database aplikasinya, para pemangku kebijakan di pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan lembaga keagamaan berdasarkan data yang telah diinput ke dalam DPLG Jabar tersebut. Adapun lembaga-lembaga yang didata di DPLG ini adalah yang pertama adalah Madrasah Diniyah. Jadi Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Jawa Barat nanti akan didata, dimasukkan atau diinputkan datanya ke dalam DPLG Jabar. Yang kedua ada pondok pesantren yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat juga diinputkan. Yang ketiga ada Lembaga Pendidikan Al-Quran yang di dalamnya ada TPQ, RTQ, PAUDQ dan lain sebagainya juga diinputkan ke dalam DPLG. Dan yang terakhir adalah masjid ataupun musola. Nah, kedepannya berdasarkan informasi dari Biro Kesra Jabar bahwasanya tidak hanya lembaga keagamaan yang fokus didirikan di Islam saja gitu. Maksudnya kedepannya karena banyak sekali agama mungkin yang ada di Jawa Barat, jadi lembaga-lembaga keagamaan di luar Islam pun nanti kedepannya akan dimasukkan ke dalam DPLG Jabar ini. Selanjutnya untuk mengakses aplikasi DPLG ini bisa diakses di alamat atau di link https://dplg.kesrajabar.com. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi tersebut di Google Chrome dan lain sebagainya. Untuk memudahkan Bapak Ibu menginput data ke dalam DPLG, sudah kami sediakan video tutorial dalam mengisi DPLG tersebut. Berikut videonya. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan untuk mengisi DPLG adalah membuka aplikasi browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, silahkan ketikkan alamat di atas atau linknya, yaitu https://dplg.kesrajabar.com. Tekan enter. Nah, setelah itu akan muncul halaman login di mana Anda diharuskan untuk memasukkan username dan juga password. Username dan password ini nanti akan diberikan oleh operator kecamatan. Baiklah, akan saya langsung mulai untuk memasukkan username dari salah satu lembaga Madrasah Diniyah di Kecamatan Nagrak. Silahkan masukkan username di sini. Di input username dan masukkan juga password, yaitu Jabar Prop. Kita lihat Jabar Prop. Setelah itu langsung masuk, klik tombol masuk. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi DPLG setelah kita melakukan login. Langkah yang selanjutnya harus Bapak Ibu lakukan adalah mengklik tombol gear ini sebagai tombol setting. Silahkan klik. Kemudian ada profil di sini. Profil. Nah,
Silahkan cek profil-profil yang telah dimasukkan oleh pihak operator kecamatan. Di sini silahkan cek dan lain sebagainya. Kita masuk ke form edit, tombol form edit. Klik tombol form edit. Nah, di sini adalah data yang sudah dimasukkan oleh pihak kecamatan. Jika ada yang memang belum betul, belum benar, silahkan dibetulkan. Tapi misalnya sudah selesai betul dengan sesuai keadaan lembaga Bapak Ibu, silahkan klik simpan. Tunggu kembali, silahkan. Nah, setelah itu kita klik, selanjutnya adalah mengisi tentang sejarah. Kolom sejarah ini kita klik tombol edit sejarah yang ikon pensil. Di sini misalnya sejarah singkat madrasah diniyahnya, misalnya madrasah diniyah Takmiliyah Miftahul Huda didirikan pada tahun misalnya 1960 misal oleh keluarga besar pendiri, yaitu Bapak Ustadz Eman. Sebagai bentuk salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di masyarakat, di mana banyak sekali misalkan ya anak-anak usia sekolah yang tidak mampu masuk sekolah di lingkungan kampung Pasir Jadi misalnya. Jadi tanggal pendiriannya misalnya klik Novembernya, kalau misalkan tahunnya ya klik di sini di November. Ini ada tahun, silahkan mundurkan. Kalau misalkan susah kita klik lagi, misalnya tadi tahun 1960, kita klik tahun 1960. Iya, ini dia 1960. Saya bulan Juli tanggal 18 Juli visinya menjadi madrasah ini yang unggul dalam akhlak dan ilmu. Misinya silahkan diisi dengan misinya. Setelah itu kepemilikan, ada pilihan kepemilikannya di sini biasanya pribadi, lembaga ataupun keluarga. Biasanya lembaga. Status tanah adalah misalkan wakaf. Luas tanahnya silahkan diisikan dengan luas tanahnya 500 misalkan meter persegi. Sertifikasi tanah sudah. Luas bangunannya yang sudah dibikin atau dibuat bangunan misalkan seluas 300 meter persegi. Kondisi bangunannya baik. Jumlah bangunan 1 Ibu Bapak ya. Kalau misalkan menyatu, kalau misalkan banyak, silahkan diisi sesuai dengan jumlah bangunan di lembaga Bapak Ibu. Sarana dan prasarana ada. Bahasa pengantar yang digunakan di lembaga Ibu misalnya adalah bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Ataupun kalau misalkan ada, silahkan isikan juga bahasa Arab dan lain sebagainya. Kondisi geografis silahkan dipilih. Biasanya di sini di daerah Kecamatan Nagrak yaitu dataran rendah ya Ibu Bapak ya, atau misalkan dekat pegunungan silahkan diisi dengan dataran tinggi. Saya contohkan di sini dengan dataran rendah. Potensi wilayah, misalnya potensi wilayahnya dekat apa nih? Perkebunan, atau kalau misalkan ada pertanian boleh, ataupun kalau misalkan ada pantai. Jenis wilayahnya wilayah formal, fungsional, vernakuler. Biasanya diisi dengan wilayah fungsional. Sensusnya sudah disensus apakah ada pendataan dan lain sebagainya. Sudah saja.
lembaga catatan. Lembaga MDT ini aktif misalkan melakukan pembelajaran tingkat awaliyah dan wusta misalkannya. Terserah Bapak Ibu mau isikan apa tentang catatan, silahkan disimpan. Oke, itu bagian atas ini tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu ya. Ini adalah default dari pihak pengembang aplikasi, sehingga yang kita masukkan tadi ada di sini, Madrasah Diniyah. Nah, sampai sini. Setelah bagian atas ataupun kita mau lihat selengkapnya, boleh silahkan klik selengkapnya. Di sini tadi sudah ada. Kalaupun misalkan di sini kepemilikan masih strip ataupun masih kosong, ya dibiarkan saja, mungkin masih ada perbaikan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengisi sarana atau prasarana, gedung dan lainnya. Nah, di sini adalah bentuk foto ya Bapak Ibu ya. Foto tentang kondisi lembaga di mana Bapak Ibu mengabdi. Contohnya di sini adalah yang pertama, saya masukkan foto. Pilih foto misalkan. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan, atau kalau misalkan ada foto sekolahnya, silahkan diisi. Misalkan ya, di sini saya contoh dulu. Nah, misalkan ini foto tadi telah dimasukkan, tampak depan bangunan MDT, keterangan. Foto ini adalah tampak depan dari MDT Miftahul Huda. Setelah itu pilih kondisinya. Kalau misalkan dari tampak depan bagaimana nih? Oh, kelihatannya baik ataupun rusak ringan, silahkan diisi dengan sesuai kondisi lembaga Bapak Ibu. Setelah itu, maaf ada kesalahan di sini. Nah, setelah itu klik simpan. Oke, muncul di sini ya Bapak Ibu ya, tampak depan dari lembaga yang sudah diinputkan fotonya tadi. Silahkan diisi sampai dengan itu, baik tampak depan, tampak samping, kanan kiri, tampak belakang, dan juga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ataupun kegiatan-kegiatan lain silahkan dimasukkan. Nah, foto-foto ini nantinya akan menjadi acuan bagi pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lihat nih, kalau misalkan kondisinya, oh kondisi madrasah ini ternyata rusak ringan di bagian belakang. Nah, ada kemungkinan kebijakan nanti terkait dengan bantuan dan lain sebagainya. Maka dari itu silahkan diisi sebaik mungkin, selengkap mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan terakhir, paling bawah, bagian paling bawah adalah ada kepengurusan, legalitas, usaha, prestasi. Ini tidak bisa ya Ibu ya, tidak bisa diklik, tapi ada yang di sebelah kanan, ada tombol tambahnya. Nah, kita isi satu persatu ya Bapak Ibu ya. Contohnya biasanya boleh dari prestasi ataupun dari tambah pengurus. Kita masukkan tambah prestasi. Keterangan juara kedua lomba qiraat MQK dalam kurung musabaqah qiraatul kutub misalnya. Nama kegiatannya Porsadin tingkat kecamatan Nagrak misalnya. Nagrak tahunnya tahun 2021 ya, tahun kemarin. Misalkan ini cuma hanya sekedar prestasi dan lain sebagainya. Catatan boleh dikosongkan, simpan. Di sini nanti sudah ada nih prestasinya tuh, juara kedua lomba MQK musabaqah qiraatul kutub Porsadin tingkat kecamatan Nagrak tahun 2021. Silahkan kalau misalkan mendapatkan juara yang banyak, silahkan ya dilengkapi saja. Setelah itu ada usaha, nama usaha kantin barokah misalnya kan, kalau misalkan ada kantin, ataupun kalau misalkan ada peternakan apa, kalau misalkan ada perkebunan kopi dan lain sebagainya, kantin barokah. Deskripsi keterangan bagian usaha bagian usaha dari pihak MDT, di mana di kantin tersebut menerapkan teknik atau pola
kejujuran. Sini kantin barokah tuh misalkan ada sebuah kantin di mana dia ngambil barang sendiri, ngasih uang sendiri, dan ngambil kembalian juga sendiri. Nah, itu ditujukan untuk melatih kejujuran dan lain sebagainya. Ini usahanya jual beli ya, atau misalkan di dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali. Silahkan kalau misalkan di sini jual beli. Jumlah pekerjanya yang jaga nih berapa nih? Yang jaganya misalkan 2 orang. Kayak catatan boleh dikosongkan atau diisi juga, terserah. Kalau misalkan catatan mau diisi silahkan. Ini merupakan kegiatan usaha dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahul Huda yang didirikan sejak kapan, misalkan ini masuk ke catatan. Simpan. Tadi sejarah sudah. Kita lihat di sini usaha ada gak? Usaha ada kantin barokah nih, bagian usaha 2 orang. Sudah nih, prestasi sudah, usaha sudah. Sekarang kita masukkan legalitas. Legalitas itu umumnya adalah SK Ijob ya Bapak Ibu, izin operasional. Misalnya nomor 5036 misalkan tahun 2002. Jangan usah berarti ada di sini. Nah, seperti tadi kalau misalkan susah ya klik aja di sini di atas di November 2022, pindahkan ke Agustus 2021, Ijob di Kecamatan Nagrag tanggal 3 Agustus ya Bapak Ibu ya. Silahkan klik ke Agustus tanggal 3 Agustus tahun 2021. Nah, lampirannya nih, lampiran ini maksudnya apa? Foto dari apa? Dari Ijob Bapak Ibu lembaganya ya. Ijob, misalkan Ijob 2021 semua beragam ya. Enggak ada. Semua satu. Nah, misalkan ini ya. Ini walaupun tidak sesuai, misalkan ini nanti bisa diedit. Simpan. Yang memuat dulu. Agak lama ya Bapak Ibu ya. Sudah nih. Legalitas, kita lihat legalitas. Ada nih nomor 06. Belum ada lampiran. Kenapa belum ada lampiran? Tadi sudah kita masukkan lampiran ya. Ini mungkin ada kesalahan dari aplikasinya, tidak apa-apa. Silahkan dilengkapi saja terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah, ya langsung lanjut ke tambah pengurus. Ya, di sini jabatannya misalkan kepala sekolah. Nama pengurusnya misalkan alamat sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu ya. Kampung Pasir Genjing misalkan. Genjing dan lain sebagainya. RT-nya misalkan 01, 02 RW-nya. Kabupaten Sukabumi, cari Sukabumi, kota itu. Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nagrag, NNN Nagrag. Kelurahan misalkan Babakan Panjang. Tempat tanggal lahir Sukabumi. Nah, di sini tanggal lahirnya misalkan tanggal 25 April tahun 1932 misalkan ya. Laki nomor teleponnya 0812 345678. Agamanya Islam insyaallah. Pendidikan terakhirnya misalkan S1, ataupun kalau misalkan SMA ataupun kalau misalkan SMP ataupun pondok pesantren dan sebagainya. Warga negara Indonesia ya Bapak Ibu ya. Catatan menjabat sebagai kepala MDT sejak kapan nih? Tahun misalkan 2000. Kalau misalkan dirasa cukup, silakan simpan. Terus aja Bapak Ibu ya ditambahkan, tambah lagi misalkan wakilnya, terus bendaharanya, terus sekretarisnya. Bagaimana kalau misalkan dengan guru ya dimasukkan lagi tambah jabatan di sininya dengan kepala sekolah, jadi guru atau ustadz boleh. Guru atau ustadz atau ustadzah ya boleh.
namanya siapa silahkan masukkan di situ sampai dengan ke bawah disimpan. Dah, tadi mulai sudah edit dari sini profil, terus sejarahnya sudah, selengkap yang dilengkapinya sudah ini tentang keberadaan lembaganya. Setelah itu ada ini nih, ada apa? Foto-foto silahkan dilengkapi. Terus di bagian bawah kepengurusan sudah, legalitas sudah, walaupun di sini masih belum ada lampiran ya dilengkapi saja ya Bapak Ibu ya, itu mungkin kesalahan dari aplikasi. Selanjutnya ada usaha juga sudah, silahkan kalau misalkan lebih dari satu usahanya, ada perikanan, perkebunan, misalkan ada kantin dan lain sebagainya, silahkan dimasukkan di sini. Terakhir ada prestasi, silahkan kalau misalkan mau juara-juara misalkan tingkat kecamatan, tingkat desa, ataupun bahkan tingkat kabupaten ikut lomba apa, silahkan dimasukkan ke sini. Baik, mungkin itu saja mengenai aplikasi ini. Kalau misalkan sudah selesai, Bapak Ibu silahkan klik tombol gear yang di atas, kemudian keluar atau logout ya. Nah, kata seperti ini lagi. Kalau misalkan mau mengakses lagi, tinggal masukkan username dan juga password. Terima kasih, mudah-mudahan jelas. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.